Assalamualaikum Pak Friendly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yunita. Apa kabar Pak Friendly? Alhamdulillah baik, saya sendiri. Kalau Ibu Yunita bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak jumpa. Iya Pak, Alhamdulillah saya baik juga Pak. Baik Bapak punya waktu nggak Pak saat ini? Alhamdulillah hari ini tidak ada kesibukan. Ada yang bisa dibantu Ibu? Oke Bapak, di sini saya punya masalah Pak sebetulnya. Nah masalah ini berkaitan dengan salah satu siswa yang ada di kelas saya, begitu Pak. Oh baik Ibu, masalah Ibu tentang siswa tersebut ya Bu, bisa Ibu ceritakan? Jadi begini Pak, saya kan punya satu siswa yang ada di kelas. Nah, anak tersebut itu sangat hiperaktif, begitu Pak. Jadi dia tuh anaknya jahil sama teman-temannya. Banyak teman-temannya yang suka dibuat nangis sama anak tersebut, gitu. Selain itu, anak itu juga memiliki kata-kata yang kasar sehingga menyakiti teman-teman yang ada di kelas, gitu Pak. Jadi setiap guru yang masuk ke kelas saya itu terkadang bingung cara menanganinya. Jadi saya juga gimana ya, sebagai wali kelasnya saya butuh masukan, butuh cara untuk menangani anak tersebut, begitu Pak. Baik Ibu, boleh tahu Ibu kelas berapa siswanya? Iya, kelas 5 Bapak. Apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Ya, kalau kemarin itu anaknya sudah saya panggil Pak, dan saya tanya kenapa kok kamu itu melakukan hal tersebut. Nah, dia menjawab bahwasannya apa yang dilakukan itu hanya bercanda, begitu Pak. Dan setelah saya mencari tahu dan ada beberapa yang memberikan saya informasi, begitu ya Pak ya, ternyata di rumah anak tersebut itu orang tuanya juga suka berkata kasar gitu. Jadi kemungkinan anak itu tuh terpengaruh dengan kata-kata yang orang tuanya itu sampaikan gitu. Jadi istilahnya nular gitu loh Pak. Jadi dia lampiaskan gitu ke teman-temannya. Begitu Pak. Oh jadi karena faktor lingkungan Ibu ya yang mempengaruhi anak tersebut sehingganya ia sering jahil dan berkata kasar. Dari sini Ibu, jadi tujuan rencana yang sudah Ibu buat itu seperti apa Ibu tujuannya? Jadi tujuan dan rencana yang saya buat yaitu salah satunya itu ingin mengubah karakter buruk yang ada pada siswa tersebut. Kan kasihan ya Pak ya, lagi masa pertumbuhan, tapi kalau dengan lingkungan seperti itu dan kita diamkan saja, itu akan mempengaruhi perkembangan karakter murid tersebut selanjutnya gitu Pak. Iya, jadi karakter anak itu terbentuk dari dalam motivasi intrinsik Ibu ya, dari dalam maupun dari luar. Betul sekali Pak. Apakah rencana Ibu ini sudah benar-benar matang dan dipersiapkan Ibu? Ya, rencana saya ini benar-benar sudah saya persiapkan dengan matang ya Pak ya. Karena memang untuk kebaikan anak didik saya gitu Pak. Jadi siapa lagi yang bisa mengubah kalau bukan dari saya sebagai pendidik dan juga orang tuanya yang ada di rumah, begitu Pak. Iya. Nah, bagaimana rencana yang akan Ibu buat itu? Seperti apa Bu contohnya? Saya menggunakan segitiga restitusi ya Pak ya, untuk menangani anak tersebut. Baik, dalam melakukan restitusi Ibu, boleh tahu apa yang mendasari siswa tersebut itu sering usil dan berkata kasar dengan temannya sehingga membuat temannya itu menangis Bu? Itu dia tadi Pak, salah satu faktornya itu setelah saya tanyakan dia tuh hanya bercanda ya Pak ya.
dia hanya bercanda, dan yang kedua faktor dari lingkungan keluarganya yang sering berkata kasar gitu Pak. Oh seperti itu Bu ya. Nah boleh tahu Ibu sudah melakukan restitusi itu terhadap anak tersebut sudah berapa kali Bu? Ya, saya di sini pernah melakukan restitusi sebanyak 2 kali Pak, gitu. Tapi belum ada signifikan yang pesat begitu Pak, perubahan yang signifikan begitu Pak. Iya, berarti ada hambatan mungkin yang menghalangi Bu Yunita dalam meraih tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Apa Bu hambatannya Bu? Ya, memang sih ada hambatannya Pak ya dalam menangani anak ini, karena memang anak ini itu agak bandel ya untuk dinasehatin gitu kan. Dan ada faktor lainnya, yaitu memang ya saya ini agak kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tuanya di rumah, karena orang tuanya itu sibuk gitu Pak. Jadi saya kesulitan, selain saya kesulitan untuk memanage anaknya, saya juga kesulitan dalam berkomunikasi kepada orang tuanya gitu. Mungkin bisa sebuah solusi itu yang dipersiapkan itu jika tidak membantu menyelesaikan sebuah masalah, apa yang Ibu akan lakukan untuk menyelesaikan masalah hambatan tersebut Bu? Bagaimana caranya? Oke, jadi setelah saya melakukan restitusi sebanyak 2 kali kepada anak tersebut ya Pak ya, dan tidak ada hasil yang signifikan, saya punya rencana sih memanggil orang tuanya Pak untuk datang ke sekolahan. Menurut Ibu, situasi memanggil orang tuanya itu seperti yang Ibu inginkan itu seperti apa? Untuk anak tersebut. Ya, jadi saya sebagai seorang guru ya Pak ya, pasti menginginkan anak itu memiliki akhlak yang baik dan memiliki karakter yang baik gitu ya, yang seperti anak-anak pada umumnya, yang tidak jahil, yang tidak mengganggu temannya, dan mampu berkata sopan santun kepada temannya, bukan hanya temannya, kepada guru dan bahkan kepada orang tuanya gitu Pak. Dan lingkungan itu adalah salah satu poin yang penting untuk mendukung tumbuh kembangnya dan pembentukan karakter si siswa tersebut, menurut saya sih Pak gitu. Terutama iya Pak, terutama dukungan dan didikan orang tua di rumah ya Pak ya, itu mungkin saya pikir sangat penting sekali ya Pak ya. Iya benar Bu, sangat penting sekali dan benar sekali Bu. Jadi sejauh pengalaman Ibu mengenal anak tersebut, hal apakah yang penting yang harus Ibu lakukan kembali untuk siswa tersebut? Ya, di sini sebetulnya saya belum pernah memanggil orang tuanya ya Pak ya. Jadi saya kan punya rencana untuk memanggil orang tuanya untuk melakukan segitiga restitusi, yang di sini saya meminta bantuan dengan guru BK gitu Pak. Ya, lalu apa yang Ibu akan lakukan untuk menindaklanjuti masalah tersebut? Sepertinya saya akan melibatkan orang tua dan guru BK itu tadi Pak ya, untuk menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi tadi Pak. Baik Ibu, itu mungkin ide yang sangat bagus. Kapan Ibu akan melakukan segitiga restitusi bersama orang tua dan guru BK di sekolahnya Bu? Ya, saya mempunyai rencana untuk melakukan segitiga restitusi itu secepatnya Pak, gitu. Dan saya mencari waktu yang benar-benar tepat, karena memang untuk menghubungi wali muridnya itu kan memang agak susah ya, seperti saya bilang tadi ya Pak ya. Jadi saya harus cari celah dan melihat situasi dan waktu yang tepat untuk memanggil orang tua wali tersebut. Ya, harus segera dilakukan Bu ya. Jadi untuk saling berkolaborasi antara orang tua dengan kita melibatkan guru BK di sekolah Bu ya. Jadi itu yang paling penting. Lalu apa yang akan Ibu komunikasikan itu kepada wali murid? Jadi berupa melalui WA atau
langsung menghubunginya atau mendatangi rumahnya, Bu? Bagaimana, Bu? Ya, karena di sini kan saya memiliki kesulitan ya Pak dalam mengomunikasikan melalui WA ya Pak ya. Maka di sini saya memiliki inisiatif ya Pak ya, inisiatif kedua. Jika saya tidak bisa menghubungi melalui WA, nah saya akan datang ke rumahnya secara langsung bersama guru BK-nya Pak. Dan di situ saya akan mengomunikasikan kepada wali murid tentang permasalahan Ananda di sekolahan gitu. Jadi ya mungkin dengan bahasa yang halus ya Pak ya, karena setiap orang tua itu memiliki apa ya karakteristik yang berbeda. Terkadang orang tua itu apa ya yang tidak menerima itu terkadang apa ya sensitif gitu ya Pak ya terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah yang berkaitan dengan anaknya gitu. Jadi harus berhati-hati dalam berkomunikasi terhadap orang tua. Melakukan segitiga restitusi tadi itu supaya ada perubahan ya Bu ya terhadap sikap maupun akhlak murid tersebut. Pastinya dengan cara berkomunikasi tadi dengan wali murid dengan penuh kehati-hatian, dengan komunikasi yang baik, sehingganya hal tersebut terkadang menjadi hal yang paling sensitif. Jadi kita harus selalu tidak menyinggung perasaan wali murid walaupun anak tersebut mempunyai masalah Bu ya. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik dengan cara yang sopan. Iya betul sekali Bapak. Terus dalam jangka waktu yang digunakan untuk pencapaian tujuan ini itu berapa lama Bu? Apakah dalam hal dekat atau dalam jangka yang panjang Bu? Ya, saya akan melakukan ini untuk jangka yang panjang ya Pak ya. Gitu. Karena saya membutuhkan evaluasi setelah saya melakukan restitusi terhadap anak tersebut dan saya melakukan restitusi kepada orang tua murid tersebut. Nah, di situ saya akan melihat bagaimana sih perkembangan anak tersebut, apakah ada perubahan atau tidak. Jika tidak ada perubahan, mungkin saya akan melakukan restitusi kembali ya Pak, gitu. Iya Bu, benar. Terus, apakah sudah ada gambaran Bu untuk tolak ukur keberhasilan dalam penerapan segitiga restitusi ini untuk memecahkan masalah Ibu Yunita? Ya, saya di sini sangat berharap ya dengan menggunakan segitiga restitusi ini saya dapat menyadarkan orang tua murid tersebut bahwasannya dalam mendidik anak itu harus benar-benar menggunakan bahasa-bahasa yang kiranya patut diajarkan anaknya kepada anaknya gitu, menggunakan bahasa yang baik sehingga anak tersebut itu tumbuh di lingkungan itu dengan bahasa-bahasa yang sopan gitu. Karena kalau misalkan dia tumbuh dan berkembang di keluarganya dengan bahasa-bahasa yang seperti itu, otomatis kan dia akan tertular gitu ya Pak ya. Benar sekali Bu. Terus upaya apa Ibu yang Ibu lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi misalkan terjadi hambatan atau gangguan? Ya, pastinya rencana saya ini kan pasti ada hambatan ya. Di sini saya berusaha untuk berkolaborasi dengan teman sejawat saya dan di sini saya juga berkolaborasi dengan guru BK ya Pak ya dalam menyelesaikan masalah murid saya ini gitu, dan saya juga meminta dukungan kepada kepala sekolah saya begitu. Apa dari Ibu Yunita sendiri mungkin kan sudah ada komitmen Bu ya untuk melakukan rencana ini. Jadi bagaimana komitmennya Bu? Ya, rencananya saya akan membuat komitmen dengan wali murid dan guru BK jika kami akan saling bekerja sama dalam mendidik anak, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Jadi ketika di sekolahan itu tugas saya untuk mendidiknya dan di rumah itu tugas orang tuanya yang mendidiknya. Jadi kita harus punya komit dan punya persepsi pandangan yang sama sehingga didikan kita itu sama-sama gitu loh Pak.
Benar, Bu. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus bertanggung jawab serta kita buat komitmen bersama ya, Bu ya. Iya, jadi bagaimana, Bu? Tanggung jawab kita sebagai guru untuk menjaga komitmen kita supaya bisa merubah anak tersebut. Ya, jadi di sini kan saya kan memang bertugas sebagai pendidik, jadi otomatis saya memang bertanggung jawab sepenuhnya di sekolahan untuk mendidik anak tersebut agar anak tersebut bisa memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik gitu ya Pak ya. Akan tetapi saya di sini dalam hal tanggung jawab sini saya membutuhkan bantuan ya Pak ya dari rekan-rekan yang ada di sekolahan saya, bantuan dan dukungan dari rekan-rekan saya, terus guru BK terutama ya, dan kepala sekolah pastinya, begitu Pak. Nah, harapannya Ibu ke depannya itu setelah melakukan coaching ini, tindak lanjutnya seperti apa, Bu? Ya, harapan saya setelah melakukan segitiga restitusi ini bersama BK dan wali murid, harapannya ada perubahan ya Pak ya, perubahannya yang signifikan ya Pak ya. Jadi saya harap anak tersebut itu bisa menghormati temannya yang ada di kelas, menghormati guru, menghormati orang tuanya, dan tidak jahil lagi terhadap teman-temannya di kelas. Begitu Pak. Iya Bu, tentunya kita itu dalam melakukan restitusi bersama dengan wali murid dan guru BK, harapan kita itu pastinya dapat mengalami perubahan ya Bu terhadap perilaku murid tersebut. Jadi iya, kita betul, Pak. Sama berkolaborasi. Seperti itu Bu ya. Betul sekali Pak. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Ibu atas permasalahan yang terjadi? Mungkin itu saja Pak yang dapat saya luapkan, saya ceritakan pada sore hari ini Pak ya. Iya, baik Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini Bu? Ya, perasaan saya lega Pak ya. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Pak Frendi yang telah menjadi coaching saya Pak ya, sehingga saya bisa menemukan ide-ide apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Mudah-mudahan nanti dengan kita saling berbagi praktek dapat menemukan solusi bersama dalam menyelesaikan permasalahan Ibu Yunita dan yang Iya Pak. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Ibu? Mungkin saya rasa cukup Pak, itu saja. Baik Ibu, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu ya. Setelah Ibu tadi sudah menemukan solusinya, mungkin rencana aksi yang akan Ibu lakukan, serta komitmen yang dibuat, mudah-mudahan bisa diterapkan dan diaplikasikan Bu sesegera mungkin Bu ya, supaya bisa merubah karakter anak itu. Mungkin di lain saya akan secepatnya Pak untuk melakukan tindakan tersebut Pak, agar anak tersebut segera mengalami perubahan ya Pak ya. Saya sangat berharap anak itu bisa berubah Pak. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa akan sambung kembali mengenai permasalahan yang berbeda Ibu. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Sama-sama Ibu. Ini mohon maaf Ibu, saya akan segera pulang, jadi bisa di lain waktu kita akan sambung kembali. Terima kasih Ibu, saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan refleksi ya Bu ya, setelah melakukan percakapan hari ini. Oke, baik Bapak. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan hari ini, Ibu Yunita? Iya, jadi di sini saya sebagai coach ya Pak ya,
sudah merasa diarahkan oleh coach yaitu Bapak Friendly ya untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di kelas, begitu Pak. Jadi saya mendapatkan banyak ide yang akan saya tuangkan dan saya lakukan ke depannya, begitu. Iya Bu. Lalu apa yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki? Ya, yang harus diperbaiki dalam proses coaching ini yaitu mungkin dalam berkomunikasi ya Pak ya, dan kita harus benar-benar fokus dalam mendengarkan lawan bicara, begitu Pak. Baik Ibu, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Ibu? Iya, ada hal yang harus saya perbaiki ke depannya, yaitu dalam cara berkomunikasi saya terhadap lawan bicara Pak. Selain itu saya juga harus meningkatkan daya fokus saya untuk menangkap informasi yang saya dapatkan, begitu Pak. Baik Ibu, jadi selanjutnya apa yang Ibu Yunita untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan setelah melakukan coaching? Ya, kondisi mindfulness-nya ya Pak yang harus saya lakukan, yaitu saya harus melatih daya fokus itu tadi Pak, agar dapat menghadirkan seluruhnya terhadap pembicaraan bersama coach, begitu Pak. Baik Ibu, selanjutnya untuk refleksi kita, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya Bu, bagaimana? Dalam meningkatkan kali ini saya membutuhkan namanya rasa kepercayaan diri ya Pak ya, dalam menyelesaikan masalah ataupun dalam memberikan refleksi ataupun tanggapan terhadap lawan bicara saya Pak, begitu. Baik Ibu, terima kasih refleksi hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa kita tingkatkan kembali. Harapannya semua adalah kita dapat menjadi untuk saling memotivasi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.